Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Usira Wakur. Saya dari kelas 3C akan menafsirkan salah satu firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Di sini saya akan menafsirkan ketika orang-orang Yahudi sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mereka masih dibingungkan dengan kebiasaan mereka pada kehidupan atau kebiasaan mereka yang dulu dengan mengikuti hukum Taurat sebagai landasan hidup mereka. Sehingga penulis kitab Ibrani dengan terus terang mengatakan kepada mereka harus bertekun di dalam Injil dengan mengikuti ajaran Injil Kristus dan mempertahankannya di dalam hukum Taurat atau kitab Musa. Ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara memasuki tempat kudus, karena tidak semua orang dapat masuk ke dalamnya. Namun dengan adanya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga dengan penuh keberanian dapat memasuki tempat Ruang Maha Kudus, karena Yesus yang menjadi imam besar sebagai kepala rumah Allah penebus dosa dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Tabir bait Allah yang dahulu memisahkan umat Tuhan sekarang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pendamai, yaitu dirinya sendiri. Kita harus tetap pegang teguh iman kita kepada Kristus Yesus, karena Dia telah menjanjikan kerajaan sorga dan kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Dan jangan lupa, kita harus saling memperhatikan anggota keluarga jemaat Tuhan dan saling mengingatkan dan saling mendoakan agar jangan terpengaruh oleh zaman ini dan melupakan Injil Kristus Yesus. Jangan sampai kita lupa ibadah dan harus selalu saling mengasihi agar jangan sampai kita menjauhi dari Tuhan, tetapi kita harus mendekatkan dirinya kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah-ibadah, karena hari Tuhan sudah dekat. Bagian kedua, setelah kita sudah diselamatkan, jika dengan sengaja kita berbuat dosa kepada Tuhan setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, maka tidak akan ada lagi korban penghapus dosa, karena Yesus mati sekali untuk selamanya. Sehingga kita mengingatkan iman kita dan menyangkal Injil, maka kita akan menerima hukuman yang kekal di dalam api neraka. Di saat itu juga ada yang menolak ajaran-ajaran hukum Taurat, maka dengan adanya saksi 2 atau 3 orang, maka dia harus dihukum mati. Namun hukuman yang sangat berat akan diterima oleh orang-orang yang menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahkan lebih berat daripada kematian yang pertama, akan disiksa di dalam api neraka nyala-nyala. Di bagian ketiga, pada masa permulaan Injil timbul penganiayaan yang sangat bengis terhadap orang-orang yang mengakui agama Kristen, dan orang-orang Ibrani yang percaya juga pernah mengalaminya. Maka penulis kitab Ibrani ini ingin supaya mereka mengingat mereka, di sini yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, selamat sore, sekian dan terima kasih. Penafsiran saya sampai di sini.